Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua kita akan membahas tentang tes GATB atau General Aptitude Test Battery ya. Oke. Ya, GATB ya disusun oleh Charles E. Odell ya. Tes ini ya. Tes ini biasanya ya berhubungan dengan jabatan. Ya. Biasanya tes ini mengukur 9 bakat dalam 8 tes tertulis serta 4 perangkat tes ya. Jadi ada 8 tes tertulis dan 4 perangkat tes ya. Tes ini merupakan suatu tes kecepatan yang memerlukan waktu testing seluruhnya 48 menit, akan tetapi secara keseluruhan waktunya yaitu 2 jam ya, waktunya 2 jam. Kemudian setengah jamnya itu termasuk demonstrasi dan latihan percobaannya ya. Tesnya, untuk pelaksanaan tesnya dapat dilakukan serentak ya, atau sekaligus langsung selesai, atau bertahap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan ya, hari ini buku 1, besoknya buku 2, besoknya lagi ya perangkat tes. Jadi bisa bertahap seperti itu. Bisa langsung habis, langsung selesai habis, atau dicicil bertahap. Hari ini buku 1, besoknya buku 2, besoknya lagi perangkat tes ya. Tentunya ya untuk pengujian ini ya disesuaikan dengan jadwal sekolah ya. Ya, kalau sekolah memberikan jadwal 3 hari ya kita selesaikan dalam 3 hari itu, atau kalau sekolah memberikan ada waktu sehari ya sehari itu kita selesaikan ya. Tesnya ini mengukur 9 bakat ya. Kemudian untuk subtesnya ada 8 tadi ya, ada 8 tes tulis dan 4 perangkat tes. Jadi totalnya adalah ada 12 subtes ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi GATB ya. Oke, kemudian untuk deskripsi subtesnya tadi yang ada 12 tadi ya. Jadi saya sebutkan di sini ada 12 subtes ya. Nah, ini akan kita jelaskan per tesnya apa saja isinya ya. Untuk bagian yang pertama ya, tentunya ini membandingkan nama-nama ya. Tesnya ini berisi 2 kolom nama ya. Peserta memeriksa masing-masing pasangan nama, salah satu dalam masing-masing kolom ya, dan menunjukkan apakah nama-nama ada sama atau berbeda. Nah, di sini tes ini mengukur persepsi klerikal ya. Kemudian yang bagian kedua, yang subtes kedua, yaitu tentang perhitungan ya. Tesnya ya sekitar 6 menit ya. Tesnya ini berisi suatu latihan ya, bilangan aritmatik yang membutuhkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Tes ini mengukur bakat numerikal ya, bakat berhitungnya ya, bakat numerikalnya. Oke, kita lanjut untuk subtes yang ketiga. Untuk yang bagian ketiga ya, nah ini biasanya ya, tes ini berisi 4 rangkaian gambar dengan objek 3 dimensi. Jadi kita menguji ini dengan objek 3 dimensi ya. Gambar berpasangan disajikan sebagai suatu potong-potong metal yang datar di mana salah satu berputar-putar, berguling-guling atau keduanya. Garis-garis mengindikasikan di mana salah satu dari 4 gambar dengan objek 3 dimensi bisa dibentuk dari gambar perangsang subtes ini. Mengukur bakat pengetahuan umum dan bakat ruang. Nah, ini untuk subtes 3 ini mengukur pengetahuan umum dan bakat ruangnya ya, general learning ability dan special attitude ya. Jadi dites tentang kemampuan 3 dimensi ruang ya. Kemudian yang subtes keempat ya, diujikan tentang perbendaharaan kata atau kosakatanya ya. Tes ini berisi 4 set kata ya. Peserta menunjukkan 2 kata-kata yang sama atau arti kata yang berlawanan ya. Jadi dicari atau menunjukkan
sinonim atau antonimnya. Ya, subtes ini mengukur kemampuan pengetahuan umum dan bakat verbalnya. Ya, jadi ada sinonim sama antonimnya ya, untuk mengukur kemampuan pengetahuan umum dan juga verbalnya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima ini yaitu mencocokkan alat-alat ya. Tesnya ini berisi serangkaian latihan yang mengandung suatu gambar perangsang dan 4 gambar hitam putih ya. Alat-alat peragaan bengkel yang sederhana juga ya. Peserta tes menunjukkan mana dari 4 hitam putih itu yang sama seperti pada gambar perangsang. Variasi yang ada hanya mendistribusikan masing-masing gambar hitam putih. Nah, subtes ini mengukur persepsi bentuk. Nah, jadi kita mengukur persepsi bentuk ya. Oke, selanjutnya yang subtes ke-6 ya, yaitu tentang penalaran aritmatik. Nah, tes ini berisi masalah angka aritmatik yang diekspresikan secara verbal. Subtes ini mengukur kemampuan pengetahuan umum dan bakat numerical. Oke, selanjutnya tes yang ke-7, mencocokkan bentuk. Tes ini berisi 2 kelompok dengan berbagai cara bentuk gambar yang berpotongan. Peserta tes menunjukkan gambar mana dalam kelompok kedua-duanya persis atau sama ya, sama ukurannya dan bentuk potongannya seperti masing-masing gambar dalam kelompok perangsang pertama ya, dalam kelompok perangsang pertama. Subtes ini mengukur persepsi bentuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian yang ke-8 ya, membuat tanda-tanda mark making ya. Tes ini berisi suatu rangkaian hasil perkalian di mana peserta tes membuat 3 tanda pensil. Dikerjakan secepat-cepatnya. Tanda-tanda yang dibuat dengan garis pendek, 2 garis vertikal dan 3 garis horizontal di bawahnya. Subtes ini mengukur koordinasi gerak atau koordinasi motornya ya. Oke, selanjutnya yang subtes ke-9. Nah, ya. Menempatkan tiga percobaan masing-masing waktu 15 detik. Oke. Peralatan yang digunakan untuk tes ini berisi 10 bagian papan pasak 4/3 panjang yang dibagi dalam 2 bagian. Masing-masing berisi 48 lubang. Bagian atas berisi 48 pasak silinder. Peserta tes memindahkan pasak dari lubang dalam bagian papan sebelah bawah dan memasukkannya dalam lubang yang cocok. Memindahkan pasak secara serentak dalam masing-masing sisi. Pelaksanaan ini dilakukan dalam 3 waktu, di mana peserta tes harus bekerja dengan cepat untuk memindahkan sebanyak mungkin pasak selama waktu yang disediakan. Nah, subtes ini mengukur kecepatan tangan. Ya, kemudian yang selanjutnya yang subtes ke-10 ya, yaitu ada memutar atau turn ya, 3 percobaan masing-masing 30 detik. Tes ini menggunakan peralatan ya. Peralatan yang digambarkan dalam bagian 9 juga digunakan dalam tes ini ya. Pada bagian 10, papan bagian bawah berisi 48 pasak yang berbentuk silinder. Peserta tes memindahkan pasak dari suatu lubang, memutar pasak ke atas agar ujungnya menghadap ke atas, dan mengembalikan pasak pada lubang dari mana ini tadinya diambil, mempergunakan salah satu tangan. Subtes ini mengukur kecepatan tangan juga ya. Oke, kemudian yang ke-11 atau yaitu memasang, assemble. Tes ini menggunakan peralatan yang digunakan untuk tes ini ya. Dan bagian 12 yang berisi papan persegi panjang kecil berisi 50 lubang dan menyediakan paku penyumbat kecil dari metal dan cincin penutup. Peserta tes mengambil paku penyumbat dari suatu lubang bagian atas papan dengan tangan dan pada waktu yang sama memindahkan ring kecil dari suatu lubang bagian atas papan dengan tangan dan pada waktu yang sama memindahkan ring kecil
dari suatu tangkai vertikal dengan tangan yang lainnya. Peserta tes meletakkan ring pada paku sumbat dan memasukkan potongan-potongan yang telah terpasang ke dalam lubang yang cocok pada papan bagian bawah. Ya. Peserta tes meletakkan ring pada paku sumbat dan memasukkan potongan yang telah terpasang ke dalam lubang yang cocok pada papan bagian bawah. Peserta tes bekerja cepat dalam memindahkan dan menempatkan setepat mungkin. Ya. Tes ini mengukur kecekatan jari. Oke. Kemudian yang tes yang terakhir, subtes yang ke-12 ya, yaitu membongkar. Disable tadi sudah memasang ya, assemble, berarti sekarang yang membongkar. Tes ini mempergunakan peralatan yang sama seperti di gambar bagian 11. Ya, sama karena yang tadi memasang, sekarang yang membongkar. Peserta tes memindahkan paku sumbat kecil dari metal ya. Dari metal memasang dari satu lubang dalam papan bagian bawah. Mendorong ring pada dasar papan, meletakkan ring pada tangkai dengan satu tangan dan paku sumbat ke dalam lubang yang cocok pada bagian atas dengan tangan yang lainnya. Peserta tes bekerja dengan cepat untuk memindahkan dan menempelkan paku sumbat dan ring secepat mungkin selama waktu yang disediakan. Ya. Subtes ini mengukur kecekatan jari. Ya. Di sini sedikit penjelasannya tentang 12 subtes GATB tadi ya. Kemudian bakat yang diukur ya, ada 9 tadi ya, saya jelaskan di awal ya. Biasanya ada 9 bakat yang diukur. Bakat yang pertama yaitu bakat G. Nah, biasanya ini diambil depannya ya, bakat G atau disebut General Learning Ability. Makanya namanya bakat G. Karena ini kan pakai bahasa Inggris ya. Penemunya ya. Jadi bakat G itu berarti G itu General Learning Ability, kemampuan belajar umum atau bakat intelijensinya. Kemudian bakat V, Verbal Aptitude, bakat verbalnya. Kemudian bakat N, di bakat numerikalnya. Kemudian bakat S, bakat spesialnya, bakat ruangnya ya. Dan bakat P, persepsi bentuknya. Dan bakat Q, persepsi klerikalnya. Bakat K, koordinasi geraknya. Bakat F, kecekatan jari. Dan bakat M, kecekatan tangan, manual dexterity ya. Oke, kemudian akan saya sedikit bahas ke 9 bakat ini ya. Oke, bakat yang pertama itu bakat G, yaitu tadi ya, kemampuan belajar umum. Diukur pada bagian 3, 4, dan 6 ya. Tadi kan sudah jelaskan ya, ada 12 bagian ya. Untuk mengetahui kemampuan belajar umum ini diambilkan dari hasil tes yang bagian 3, 4, dan 6 tadi ya. Kemampuan untuk menangkap atau memahami pelajaran dari prinsip-prinsip yang mendasari suatu hal. Kemampuan untuk menalar dan menyatakan pendapat atau mengambil keputusan. Bakat ini dengan jelas dikaitkan untuk mengetahui apa yang terbaik dilakukan di sekolah. Contoh ya, jabatan yang cocok untuk bakat G ini ya, ahli teknik mesin, guru ya, pengajar ya, atau dosen, seniman komersil, ahli farmakologi, dokter, dan sebagainya. Ada banyak ya, karena di sini di GATB ini sudah terapkan sampai lebih dari 500 jenis pekerjaan untuk mengujinya ini yang cocok. Kemudian bakat yang kedua adalah bakat V ya, diukur didapatkan dari bagian 4 ya. Hasilnya adalah kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan ide-ide, menghubungkannya dan menggunakannya dengan baik. Kemampuan untuk memahami bahasa, untuk memahami hubungan di antara kata-kata, dan memahami arti kalimat dan paragraf secara jelas dalam setiap bentuk lisan maupun tulisan. Di bakat verbalnya ya, tentunya ya ini kemampuan bahasanya ya. Contoh beberapa jabatan mendekati bakat V ini: penulis teknis, perencana masyarakat, asisten perpustakaan, ahli fisioterapi, ahli sosiologi, dan sebagainya. Ini tentunya saya sebutkan sedikit-sedikit ya. Tentunya ada banyak ya, ada 500 lebih jenis pekerjaan ya. Kemudian ada bakat N ya, kemampuan untuk mengoperasikan aritmatika seperti menjumlahkan, mengalihkan, mengurangi, dan membagi dengan cepat dan tepat.
Contoh beberapa jabatan yang mendekati bakat N yaitu arsitek bangunan, teknisi laporan, akuntan, juru gambar dan sebagainya ya. Kemudian bakat S. Bakat S ini ya diukur dari bagian 3, kemampuan untuk menggambar secara visual bentuk-bentuk geometri dan memahami objek-objek 2 dimensi serta menggambarkan objek-objek dalam 3 dimensi. Kemampuan untuk mengenal relasi yang diakibatkan bergeraknya objek-objek dalam ruang. Contoh beberapa jabatan mendekati bakat S yaitu spesialis radiologi, dokter gigi, ahli teknik mesin, ahli pembuat pola, tukang las, tukang ukur, ahli teknik bangunan, dan sebagainya. Kemudian bakat P, kemampuan untuk melihat seluk-beluk atau detail yang penting dalam objek-objek gambar atau grafik. Kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam corak dan bentuk bilangan, panjang dan lebar atau garis-garisnya. Contoh pekerjaan yang cocok yaitu teknisi teknik mesin, pilot, jurutik, ahli kesehatan gigi, desainer, dan reporter. Dan bakat selanjutnya, bakat P ya, diukur dari bagian ke-1 ya, persepsi clerical ya. Kemampuan untuk melihat seluk-beluk atau detail dari bahan-bahan tertulis atau disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Kemampuan untuk melihat perbedaan salinan, untuk mengolesi kata-kata dan angka-angka dalam cetak ya. Dan untuk menghindari pertimpangan dalam mengerjakan aritmatik yang sederhana. Contohnya kerjaannya yang cocok adalah akuntan, ahli kepustakaan, teknisi perencanaan lalu lintas, pengawas, kasir, ya, pengamat cuaca, dan lain-lain. Kemudian bakat K, koordinasi gerak ya, diukur di bagian 9. Kemampuan untuk mengkoordinasikan mata dan tangan atau jari tangan dengan akurat dalam menentukan dengan cepat dan akurat dalam menentukan dengan tepat gerakan yang cepat. Contoh beberapa jabatan yang mendekati bakat K ya, pengemudi taksi ya, atau sopir taksi ya, seniman ilustrasi, tukang batu, operator telepon, pemegang buku, perpustakaan, juru rawat, ahli kecantikan, dan sebagainya. Dan bakat F, kecekatan jari ya, diukur di bagian 11 dan 12 ya. Kemampuan untuk menggerakkan tangan dan menangani objek-objek yang kecil dengan cepat dan akurat. Contoh jabatan yang cocok yaitu kasir bank, tukang mebel, juru ketik, montir, tukang las, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu bakat M, kecepatan tangan, diukur di bagian 9 dan 10. Kemampuan untuk menggerakkan tangan dengan mudah dan cekatan bekerja dengan tangan dalam menempatkan dan menyusun gerakan. Contoh jabatan yang cocok yaitu seniman pemahat patung, tukang plester, tukang asah, gergaji, tukang mebel, dan sebagainya ya. Ya. Kemudian di sini dari penjelasan di atas ya, ada 9 bakat tadi ya. Ini saya rangkum ya. Saya rangkum dengan tadi ya, subtesnya dan juga bakatnya. Ini saya rangkum kayak yang G itu kan tadi general ya, kemampuan pengetahuan umum ya. Nah, itu saya singkat menjadi intelijensi ya. Jadi kalau ada perbedaan kata ya dicek aja ya, mungkin cuma masalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun sinonimnya ya, karena ini kita terbatas di layar ya kolomnya, daripada nanti terlalu kecil tulisannya ya. Oke, bakat G tadi kan juga ada tulisannya G ya, G itu kan pengetahuan kemampuan umum. Nah, dan V kan verbal ya kan, N numerical kan gitu ya, saya tulis angka. S spatial, spatial ya, bakat ruang. P bentuk tadi ya, kemudian Q clerical ya kan, K itu tadi kan koordinasi gerak atau koordinasi motor sama aja ya, dan sebagainya. Jadi untuk mengetes intelijensi diukur dengan tes ruang 3 dimensi, perbendaharaan kata dengan hitungan juga. Kemudian untuk bakat verbal ya, perbendaharaan kata tadi kan ada sinonim, antonim ya kan. Bakat angka, kompetensi aritmatik, reasoning. Bakat ruang ya, bakat ruang spatial,
tentunya dengan ruang 3D. Persepsi bentuk diukurnya dengan tes tool matching atau form matching. Kemudian persepsi clerical, perbandingan nama. Koreksi gerak dengan mark making, kecepatan jari dengan mengukurnya dengan cara assemble dan disassemble, ya. Dan kecekatan tangan yaitu dengan place and turn. Jadi di sini saya rangkum 9 bakatnya tadi dengan cara mengukurnya, bagiannya. Jadi kurang lebih seperti ini ya singkatnya. Jadi ini mungkin kita lebih memahami ya dari penjelasan tadi ya. Singkatnya seperti ini ya, ada 9 bakat G, V, N, S, P, Q, K, F, M, M. Nanti bisa dicari cara menghafalkannya yang enak ya. Kemudian cara pengukurnya biar lebih enak ya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan tugasnya ya. Jadi ini sedikit penjelasan tentang GHTB ya. Oke, bagaimana dengan tugasnya? Tugas yang pertama ini tugas ketika kita upload di Elina, tugasnya berarti kita dianggap masuk ya. Adminnya akan melihat kehadiran mahasiswa itu dari upload tugasnya itu tadi di Elina. Jadi yang pertama, menurut Anda, menurut kalian ya, apakah tes GATB ini bisa digunakan untuk menguji minat dan bakat anak PAUD atau TK? Ya, jelaskan. Bisa enggak ini digunakan untuk anak TK atau PAUD? Bisa enggak? Cocok enggak? Ya, jelaskan pendapat kalian ya. Bisa enggak ini buat anak TK atau PAUD? Ya, cocok enggak? Nah, jelaskan pendapat kalian. Kemudian yang kedua, ya, dari ke-9 bakat tadi, ya, dari ke-9 bakat tadi sebutkan 4 bakat yang paling bermanfaat untuk memprediksi hasil-hasil pelatihan daripada untuk memprediksi kecakapan kerja. Jadi sebutkan saja 4 bakat tadi ya yang paling bermanfaat untuk memprediksi hasil-hasil pelatihan daripada memprediksi kecakapan kerja. Jadi 4 tadi mana yang paling bermanfaat untuk istilahnya kita mengetahui kemampuan kognitifnya lebih tinggi ya kan daripada kemampuan kecakapan kerjanya. 4 kira-kira 4 bakat tadi yang mana ya. Jadi di antara 9 ini manakah yang cocok ya, yang paling bermanfaat untuk memprediksi hasil-hasil pelatihan daripada untuk memprediksi kecakapan kerja? Mana yang cocok ya, yang lebih cocok, yang paling bermanfaat untuk kemampuan kognitifnya daripada kemampuan kerjanya? Kamu sebutkan saja ini di antara 9 ini ya. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Untuk referensi bisa silahkan, untuk tambahan referensi silahkan bisa juga cari-cari di YouTube lain ataupun Google ya, baca-baca artikel silahkan ya untuk menambah wawasan kita tentang GATB ini ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.